Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji syukur, memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana menuntut ilmu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, yang mana nikmat ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau menerima nikmat ini. Dalam arti kita dikasih kesehatan, dikasih waktu luang, namun tidak banyak di antara kita yang lebih memilih untuk meluangkan waktunya dalam rangka menuntut ilmu dibandingkan urusan duniawi lainnya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk mengkaji Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan siang menjelang sore ini sejatinya adalah milik Ustadz Akbar Nasution, namun qadarallah beliau berhalangan, dan karena beliau berhalangan jadi kajiannya tidak akan kita lanjutkan kajian kitab yang biasa beliau bawakan. Insyaallah kajian kita pada siang hari ini bisa dikatakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kajiannya Ustadz Akbar. Kajian kita pada siang hari ini akan membahas tentang tindak lanjut daripada apa yang pernah saya sampaikan di pertemuan saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Saya juga lupa kapan itu. Beberapa bulan yang lalu saya sempat berbicara atau memotivasi para jemaah sekalian tentang menuntut ilmu, terkhusus teman-teman di sini, bapak-bapak di sini, atau para jemaah di sini datang ke Pondok Imam Bukhari bukan sekedar untuk mengais rizki, namun saya yakin semua yang hadir di sini bekerja di Pondok Pesantren Imam Bukhari selain untuk mencari nafkah juga adalah untuk menimba ilmu dari para ahli ilmu. Ya kalau saya cuma muridnya para ahli ilmu ini ya, kebetulan diminta ngomong sedikit gitu ya. Namun semoga di siang hari ini saya bisa menyampaikan faedah-faedah yang penting. Tindak lanjutnya itu apa? Yaitu setelah kita berilmu, setelah kita mengetahui berbagai macam cabang ilmu, setelah kita mengetahui makna daripada la ilaha illallah, setelah kita mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, maka berikutnya adalah kita mengamalkannya. Dan setelah kita mengamalkannya, tidak lupa untuk apa? Untuk mendakwahkannya. Nah, pembahasan pada siang hari ini adalah tentang bagaimana cara kita berdakwah. Barangkali ada yang bertanya, ini saya bahkan fikih toharoh saja, cara toharoh saja masih belum sempurna, kok bisa saya mau dakwah gimana Pak Ustadz? Maka saya katakan, setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Berdakwah tidak harus dengan cara berceramah, berdakwah tidak harus berbicara di depan khalayak ramai dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita berdakwah? Insya Allah akan kita bahas. Pertama-tama, hal yang paling penting kita yakini adalah bahwasanya dakwah
itu haruslah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dakwah itu haruslah mengajak kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seru. Kepada apa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajak, kepada itu pula kita menyeru manusia. Kepada itu pula kita berdakwah mengajak manusia. Jadi namanya berdakwah itu bukan berdakwah kepada pemikiran tertentu di luar daripada pemikiran Islam, bukan juga berdakwah kepada kelompok tertentu di luar daripada kelompok yang mendapatkan legalitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelompok kaum muslimin yang berjalan di atas jalannya Al-Quran, di atas jalannya Allah. Ya, ini yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran juga berjalan di atas jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kelompok orang mereka sifatnya bukan nama kelompok tertentu, melainkan Allah dan Rasulnya sebutkan kelompok tersebut melalui sifatnya dan karakternya, yaitu kelompok orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Inilah kalau kita ingin berdakwah kepada mereka lah, atau kepada jalan inilah kita berdakwah, bukan kelompok tertentu, bukan kepada aliran tertentu. Kemudian para jamaah sekalian, kalau kita ditanya apa asas seorang muslim di dalam berdakwah, apa pokok atau pondasi seorang muslim di dalam berdakwah, maka jawabannya adalah terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u, serulah, ajaklah, berdakwahlah ila sabili rabbika, kepada jalannya Rabbmu, bil hikmah. Ya, tadi potongan yang pertama, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah, ajaklah manusia kepada jalannya Rabbmu. Jalannya Rabb kita, jalannya Allah adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita berdakwah setelah kita tahu tujuan dakwahnya, yaitu mengajak kepada Allah, kepada jalannya Allah, jalannya Rasulullah? Kemudian bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara dengan penyampaian yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun di dalam proses berdakwah ini kita perlu berdebat, mungkin bukan berdebat tapi berdiskusi, maka hendaknya kita berdebat atau berdiskusi dengan apa? Billati hiya, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara terbaik. Cara terbaik standarnya bukan standar kita. Mungkin menurut kita dengan cara meninggikan suara adalah jalan terbaik, namun menurut syariat Islam itu belum tentu jalan terbaik di dalam berdakwah, belum tentu metode terbaik atau cara terbaik di dalam berdakwah atau di dalam berdiskusi atau berdebat. Meskipun debat, para jamaah sekalian, berdebat meskipun yang dibicarakan adalah agama, itu bukanlah tujuan. Melainkan jika di dalam suatu momen mengharuskan kita berdebat, maka terjadilah perdebatan tersebut. Itu pun harus dengan cara terbaik, yaitu dengan cara apa? Dengan ilmu, bukan di atas kebodohan, bukan hanya sekedar berlandaskan fanatisme kita, atau karena debat cuma gara-gara kita ini senang dengan ustadz tertentu atau dengan kelompok kajian tertentu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah lah yang maha tahu siapa di antara manusia yang apa? Dhalla an sabilih, yang tersesat dari jalannya. Ya, jadi kita tidak perlu terburu-buru menghukumi seseorang, apalagi kita tidak sabar di dalam berdakwah, baik itu kepada orang tua, kepada saudara, kepada anak-anak. Kita harus bersabar, tetap menggunakan cara yang terbaik. Karena apa? Cuma Allah yang tahu apakah nanti orang ini akan tersesat, maksudnya wafat dalam keadaan tersesat, atau barangkali di akhir hayatnya dia apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah yang paling tahu siapa yang Allah
berikan hidayah, yang Allah berikan petunjuk. Kemudian tidak lupa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memotivasi kita untuk berdakwah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah, mithlu ajri man ittaba'ah, seperti pahala dari orang yang kita ajak. Ya, maksudnya apa? Misalkan kita mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat, kemudian anak kita istijabah atau memenuhi ajakan kita untuk melaksanakan sholat, anak kita mendapatkan pahala ketika melaksanakan sholat, yang mana wasilahnya adalah ajakan kita. Ketika anak tersebut mengamalkan ajakan kita, dia melaksanakan sholat, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yantaqis min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala anak itu sedikit pun, atau tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak, kita dakwahi tersebut sedikit pun. Begitupun sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mithlu athami man ittaba'ah, dia akan dapat dosa seperti dosa orang yang melakukan keburukan yang dia ajak. Ya, la yanqusu min athamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah. Di sini Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. Ini menunjukkan perkara yang akan disebutkan adalah perkara yang sangat agung, sangat penting. La ayyahdiyallahu bihudaka rajulan wahida, tidaklah engkau menjadi sebab hidayah seseorang, yaitu Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui wasilah atau jalan kita, khairun laka min humurin na'am, maka jauh lebih baik daripada onta merah. Kita sudah sering dengar istilah onta merah dalam hadis Nabi. Onta merah adalah kendaraan terbaik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin barangkali kalau kendaraan terbaik di zaman kita mungkin Lamborghini atau ya Aston Martin atau apapun namanya. Kalau buat kita BMW sudah paling baik, ya itulah. Ya, apapun kendaraan terbaik yang paling kita anggap baik di dunia ini di zaman kita sekarang, menjadi sebab hidayah bagi seseorang, itu jauh lebih baik daripada mendapatkan kendaraan tersebut. Kemudian tidak lupa, ini sebenarnya ada yang tertinggal sedikit dari ayat yang kita baca di atas, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan cara yang terbaik. Di antara cara terbaik kita dalam berdakwah adalah dengan cara bersabar di dalam berdakwah. Ingat, di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan apa? Salat. Insyaallah saya yakin 100% para jamaah di sini yang hadir selalu mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat. Kalau yang perempuan diingatkan sholat di rumah, yang laki-laki diajak untuk sholat ke masjid. Barangkali di sini yang mendengarkan adalah seorang istri membangunkan suaminya, mengajak suaminya untuk sholat, menyuruhnya atau bangunkan supaya sholat ke masjid dan seterusnya. Insya Allah kita sudah melakukan ini. Tapi ada poin berikutnya dalam firman Allah yang ini banyak dari kita yang melupakan. Apa itu? Wastabir 'alaiha, yaitu bersabar ketika mengajak keluarga atau memerintahkan anak kita untuk, atau keluarga kita untuk salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, ya. Perintahkan keluarga kalian untuk salat, kemudian sabar. Apa maksud, apa korelasi hubungan antara mengajak, memerintahkan atau mengajak untuk berdakwah dengan sabar? Karena begitu banyak orang yang berdakwah, mengingatkan saudaranya atau mengajak saudaranya untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan. Dia cuma semangat di awal saja, atau dia hanya bisa berdakwah di awal saja, tapi dia tidak bisa bersabar untuk menjalaninya.
Kita sedikit mengambil faedah dari kisah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Saya punya pertanyaan sedikit. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa usia beliau? Ada yang tahu? Nggak usah ragu jawabnya, nggak apa-apa. Berapa? 950 tahun. Salah. 950 tahun adalah usia dakwahnya. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Berarti usia beliau lebih dari 950 tahun. Dari usia beliau tumbuh, kemudian dari sebelum beliau diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah, kemudian setelah beliau diselamatkan, beliau beserta kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air bah, itu usia yang sangat panjang. Tapi sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran bahwasanya selama 950 tahun Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam tidak pernah menyerah untuk menyeru, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama 950 tahun apa yang beliau dapatkan atau apa hasil daripada dakwah beliau? Hanya manusia sebanyak kapal itu saja. Sedangkan sisanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putra beliau pun tidak mau apa? Tidak mau mengikuti dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Namun para jamaah sekalian, poinnya bukan kepada hasil daripada dakwah itu. Poinnya adalah bagaimana Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam bisa bersabar di dalam berdakwah. Nggak penting siapa yang mengikuti, siapa yang istijabah, karena tadi kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang tahu siapa yang Allah sesatkan atau siapa yang tersesat, siapa yang mengikuti petunjuk. Tugas kita adalah untuk menyampaikan saja. Sedangkan untuk menyampaikan hidayah tersebut kepada hati-hati manusia, itu adalah perannya Allah Subhanahu wa taala, bukan peran kita. Sehingga kita butuh bersabar, kemudian kita juga butuh berdakwah dengan hikmah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita berdakwah? Tadi kita sudah dengarkan sedikit tentang sabar dan seterusnya. Lalu bagaimana cara kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar? Yang pertama, cara kita berdakwah yang benar adalah berdakwah dengan ilmu. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, "ad'u ilallah." Aku yaitu Muhammad menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku juga pengikut-pengikut atau orang-orang yang mengikuti jalanku. Maksudnya apa? Aku yaitu Rasulullah maupun orang-orang yang mengikuti jalanku, yaitu para sahabat tabi'in, atba'at tabi'in, juga kaum muslimin lainnya, khusus yang berdakwah, para ulama, para asatidzah dan seterusnya. Mereka berdakwah di atas jalan Allah ala basirah, di atas basirah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan basirah adalah apa? Adalah ilmu. Ya. Ilmu di sini para ulama menjelaskan maksudnya adalah, pertama, ya, ilmu yang dimaksud di sini ada tiga macam. Ada 3 hal yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang apa yang kita dakwahkan. Kalau para jamaah sekalian ingin berdakwah kepada tauhid, maka kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan tauhid. Kalau kita ingin menyeru kepada sunnah atau ajarannya Nabi SAW, berarti kita harus tahu betul apa-apa saja yang diajak atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berdakwah di atas basirah, sehingga kita bisa berdakwah di atas dalil, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Tidak seperti yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Saya dan beberapa teman pernah dapati, ya dulu zaman masih semangat ya, zaman dulu ya kita mungkin dakwahnya kurang hikmah juga.
Waktu itu ada beberapa kelompok kaum muslimin. Ya cukup meresahkan mereka itu karena sering ganggu gitu ya. Suatu ketika mereka mengajak kita untuk melakukan sesuatu, yaitu kebid'ahan. Ya khususnya teman-teman saya waktu itu. Teman-teman saya waktu itu juga bersama dengan saya masih sangat semangatnya. Nanya ke mereka, kamu ngajak begini dalilnya Quran Sunnah apa waktu itu gitu, nanyanya gitu. Dijawab oleh mereka, nih dalilnya gitu. Dalilnya bogem. Untung kita pergi habis itu, kalau enggak kelahi. Bahaya. Salah kita, maksudnya mungkin waktu itu kita posisi juga. Ya, saya juga bingung saya salah apa enggak waktu itu cara kita menyampaikan. Cuma memang waktu itu meresahkan. Sehingga kita tanya kepada mereka, kalian ngajak kayak gini itu dalilnya apa? Dalilnya gitu. Tapi poinnya bukan poin yang jadi titik pentingnya buat saya adalah jangan sampai kita menjadi orang seperti mereka yang menjadikan bogem mentah itu sebagai dalil. Dalil itu hanya sebatas semangat, hanya sebatas sedikit pengetahuan mereka tentang 1-2 ayat, itu pun kadang-kadang pemahamannya belum komplit. Ya, kadang-kadang pemahamannya belum komplit, mereka sudah menyeru manusia sana dan kemari tanpa peduli apakah yang mereka sampaikan itu benar atau tidak. Sehingga seringkali apa yang mereka sampaikan isinya cuma khurafat atau ngibul saja. Yang membedakan antara dakwahnya para nabi, dakwahnya para ulama dengan dakwahnya orang-orang bodoh adalah apa? Ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman ala basirah. Kalau kita ingin mengajak manusia, contoh kecil, kita ingin mengajak manusia untuk menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh laki-laki, apa contohnya? Memanjangkan jenggot. Kita harus tahu dulu ilmunya tentang memanjangkan jenggot. Jangan ujuk-ujuk saudaranya cukur jenggot langsung, Pak, gak boleh itu. Kalau ibu kan gak mungkin, Pak, gak boleh itu. Laki-laki kok cukur jenggot jadi kayak cewek, nggak boleh. Kalau gitu ceritanya malah orang ini malah kabur dari dakwah kita. Ya, kita harus mendakwahkan, pertama harus tahu ilmunya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu ilmu tentang kondisi mad'u kita. Yaitu apa? Kondisi dari orang yang kita dakwahkan. Seperti contoh, kita harus tahu kalau berdakwah dengan anak kecil atau dengan anak remaja atau orang yang beranjak dewasa dengan orang tua, itu memiliki metode-metode yang berbeda. Maka dari itu setelah kita mengetahui ilmu tentang kondisi mad'u kita, ya tentunya misalkan ada mad'u kita orang yang punya background beragama di satu kelompok tertentu, tentunya berbeda dengan cara kita berdakwah ketika kepada kaum muslimin atau saudara kita yang backgroundnya benar-benar kosong. Belum ada background beragama sama sekali, boro-boro mau ikut ormas atau ikut kelompok, sholat aja enggak, gitu misalkan, ya tentunya akan berbeda. Sehingga di sini ada ilmu ketiga. Ilmu ketiga adalah ilmu tentang metode atau cara yang tepat di dalam berdakwah. Tadi kita ilmu tentang apa yang kita dakwahkan, kemudian ilmu tentang mad'u, yang ketiga adalah ilmu tentang metode yang tepat di dalam berdakwah. Sebagaimana tadi kita sampaikan, berdakwah kepada orang yang lebih tua memiliki metode yang berbeda dengan berdakwah kepada anak muda. Begitu juga misalkan berdakwah kepada laki-laki berbeda ketika berdakwah kepada perempuan. Situasi melihat kondisi mad'u itu penting, metode yang tepat mengetahui bagaimana caranya itu juga sangat penting. Namun kita harus tahu juga bahwasanya metode di dalam berdakwah itu haruslah sesuai dengan tuntunan atau ajaran Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, dan juga sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Ya, maka dari itu ini ada sedikit tips dalam berdakwah. Di antara panduan kita dalam berdakwah atau tips kita dalam berdakwah adalah berdakwah secara bertahap. Ya, berdakwah secara bertahap. Tidak boleh terburu-buru. Dan kuncinya adalah apa? Kita harus bersabar di dalam menjalaninya. Nabi Nuh saja harus berdakwah selama 950 tahun, dan itu yang ngumpul bukan satu negeri atau satu provinsi, enggak, cuma satu kapal aja dan bahtera ya. Kalau kapal masih kecil, ini bahtera, kapal yang besar, tapi ya itu belum seberapa dibandingkan dengan manusia yang Allah tenggelamkan di muka bumi kala itu. Ya, bersabar, kuncinya adalah bersabar dan tidak boleh terburu-buru. Melihat saudara kita
masih melakukan kebid'ahan, masih melakukan kesyirikan, kemudian apa? Masih juga zalim sama manusia. Kayaknya sudah komplit itu. Ya, bekal ke nerakanya udah dipakai semua sama dia. Misalkan seperti itu. Kita nggak mungkin langsung berdakwah tuh makhluk semua dibantai semua, nggak bisa. Pelan-pelan kita mulai dengan cara apa? Kita bermuamalah yang baik dulu dengan dia. Buat dia cinta dulu dengan Islam, misalkan seperti itu. Baru kemudian mungkin dia penasaran, bisa kita kasih sedikit buku. Kalau dia suka membaca, bisa dibaca dulu, Pak. Kalau dia suka nonton video, bisa kasih video. Tapi jangan langsung video yang syirik, nggak boleh. Nah, pelan-pelan. Buat dulu dia cinta dengan dakwah. Buat dulu dia cinta dengan Islam. Baru kemudian perlahan kita ajarkan mereka tentang hakikat tauhid. Jangan langsung majlek syirik, nggak boleh, nggak. Tauhid dulu dikenalkan. Setelah dia kenal dengan tauhid, apa itu tauhid, apa itu hakikat tauhid, baru kemudian kita perkenalkan ada loh lawan daripada tauhid, apa? Syirik. Seperti itu. Itu contoh bertahap. Nanti itu bergantung dengan audiensnya atau mad'u kita masing-masing. Kemudian itu tadi adalah tips yang pertama, yaitu apa? Berdakwah dengan ilmu. Kemudian yang kedua adalah berdakwah dengan ucapan yang baik. Yang ini adalah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Logikanya begini, jemaah sekalian. Di sini ada yang kerja di Mumtaz bagian sales, ada kayak salesnya ya, untuk nawar-nawarkan produk, ada ya. Pertanyaan saya begini, atau logikanya begini, seorang agen produk atau salesman yang ingin mengajak orang lain untuk membeli produk dia, untuk berlangganan produk dia, apakah dia menawarkan produknya itu dengan cara yang kasar, sembrono dan dengan cara sembarangan, atau dia menyampaikannya dengan cara terbaik yang dia bisa lakukan atau sesuai dengan SOP perusahaan? Gimana? Ada nggak orang nawarin, ya ini bertentangan dengan beberapa perusahaan yang malah menampilkan citra buruk, bukan itu maksudnya. Tapi kalau seorang sales, biasanya dia akan menawarkan produk-produk dia dengan cara yang terbaik. Kalau salesnya aja udah nggak bagus, orang gimana mau ngelirik produknya, kan gitu. Lalu apa kaitannya dengan dakwah? Kita seorang muslim adalah agennya kaum muslimin atau adalah agennya Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan kita, setiap yang keluar dari lisan kita ataupun dari tubuh kita itu akan mendapatkan penilaian dari masyarakat sebagai seorang dai. Kalau seorang salesman atau seorang agen ketika menawarkan produk mereka saja harus menyampaikan dengan baik, maka ketika kita berdakwah mengajak manusia kepada Islam, kepada ajaran, kepada sunnah Nabi SAW, maka kita harus lebih baik lagi di dalam menyampaikannya. Supaya apa? Supaya orang ngelirik, ya, supaya orang tertarik dengan dakwah kita, ya. Karena di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, qaribu wala tunaffiru. Maksudnya apa? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru, permudah jangan persulit, ya. Qaribu wala tunaffiru, ajak supaya manusia itu mendekat kepada dakwah, jangan malah dibuat kabur. Apalagi kita sering dengar ya, dengan penampilan kita yang seperti ini, yang islami lah bahasanya, itu saja sebagian orang bahkan dari kaum muslimin banyak yang sudah antipati. Maksudnya antipati itu gimana? Udah katoknya cingkrang, jenggotan, itu aja kadang kalau belum benar-benar kenal. Kalau udah kenal biasa nyantai, kalau belum benar-benar kenal dia biasa, waduh ini kayaknya agak keras ini. Nah, kita harus merubah stigma mereka atau sudut atau pandangan mereka dengan apa? Dengan sikap kita yang baik, dengan akhlak kita yang baik, dengan ucapan kita yang lembut. Jangan malah udahlah. Ya ini sebagian, tidak semua ya. Di sebagian masyarakat kita sudah momok jenggotan, celana cingkrang, perempuannya cadaran. Itu saja buat sebagian ada yang sudah menakutkan, jadi momok buat mereka. Udah gitu tambah ngomongnya kasar, ngomongnya nggak ada sopan-sopannya. Mbok ngomong sama Pak RT setempat atau misalkan sama pemerintah daerah setempat, nggak tahu anak antum, ngomongnya anak antum, ini salah itu. Ya.
Gitu ya. Kalau kita di pondok insya Allah nggak apa-apa. Kalau sama pondok ada Pak RT-nya ya, gitu ya. Bukan Amiaria lagi sekarang. Misalkan, kalau kita sesama masyarakat di pondok ngomong anak antum monggo, kalau udah keluar jangan dibawa. Kecuali sesama temennya, sama masyarakat. Ya, biasa kalau kita di Jawa ngomong pakai kulo sama panjenengan, misalkan seperti itu. Itu yang dipakai. Bukan bid'ah pakai kayak gitu. Enggak, malah bagus. Ya, malah bagus. Jangan malah sama masyarakat sekeliling nggak tahu anak antum, anak atau antum gini, aduh. Malah itu yang dikhawatir, ngomong apa tuh ini kok anak antum. Membuat sebagian masyarakat malah lari, malah dibilang apa ini orang kepinteran apa gimana gitu, sok pinter apa sebagainya, sok beragama. Itu yang dikhawatirkan. Ya, sehingga kita ya harus memilah betul kata-kata ketika kita berada di masyarakat, terlebih ketika kita meyakini bahwasanya diri kita ini adalah agen daripada kaum muslimin, atau agen atau kepanjangan tangan daripada para asatidzah, kepanjangan tangan daripada duat, dan kita sendiri adalah duat, adalah para dai. Ya, maka dari itu sekali lagi sebagai para dai, sebagai orang yang berdakwah, ya berdakwah nggak harus ceramah gitu kan, nggak harus ceramah. Sebagai orang atau sebagai dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada syariat yang indah ini, kita harus bisa mengemas perkataan kita dengan cara yang lebih baik. Salah satu contohnya kemarin saya sempat, bukan negur ya, cuma ngasih masukan saja kepada teman-teman yang kan insya Allah teman-teman atau para jemaah sekalian di sini sebagian di kampung halamannya mengadakan kajian dan sebagainya, bikin poster. Sebisa mungkin, ini saran saja dari saya, kalau bikin judul kajian yang mana audiens atau pendengarnya itu adalah orang awam atau orang yang nggak ngerti bahasa Arab, orang umum, ya jangan pakai bahasa Arab. Contoh kecil saja. Kalau pendengar kita atau target kita adalah orang awam, misalkan pengen ngadakan pengajian ibu-ibu, ya, pengen ngadakan pengajian ibu-ibu. Terus dia ingin membuat judul adalah fikih tentang wanita, tapi di posternya dia tulis fikhun nisa. Yang paham siapa? Khawatirnya adalah pesan itu tidak sampai kepada target dakwah kita. Coba kita rubah sedikit menjadi bahasa Indonesia, dikit aja, fikih wanita. Mana di antara dua contoh poster dakwah tadi yang lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat? Tentunya yang berbahasa Indonesia. Dengan catatan kalau memang audiens atau pendengarnya atau target dakwahnya adalah orang-orang awam yang memang mereka nggak belajar, boro-boro mau belajar bahasa Arab gitu loh. Belajar agama aja mungkin enggak. Ini mungkin sekalinya ada momen, ada kesempatan untuk berdakwah, judulnya bahasa Arab. Kecuali misalkan syarah Sahih Bukhari kalau ini, atau penjelasan Sahih Bukhari, ya itu insya Allah bisa dipahami ya. Saran saja, ide bagus gitu kan ya, supaya dakwah itu bisa lebih sampai kepada masyarakat. Kemudian berikutnya kita tadi telah sampaikan bahwasanya namanya berdakwah itu tidak harus dengan kata-kata, tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan kita selalu ngirim video-video ceramah dan sebagainya, enggak selalu begitu. Kita bisa berdakwah dengan perbuatan dan perilaku yang baik. Yang mana kalau kita itu ingin berdakwah dengan kata-kata, kita harus menata kata-kata menjadi kata-kata yang baik. Sedangkan dalam perbuatan, kita cukup melakukan hal-hal sederhana yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain tanpa harus dibuat-buat. Ya, misalkan dulu sebelum kita mengenal sunnah, kita terbiasa, misalkan ya, kita terbiasa ikut misalkan rapat RT, ikut kumpul atau ikut rewangan sama tetangga-tetangga. Nah, kemudian setelah kita ngaji sunnah, kemudian setelah kita belajar, kok malah hal-hal seperti itu ditinggalkan? Ya itu salah. Ya, malah dibilang, oh ini setelah jadi orang soleh nggak pernah rewangan lagi, ya itu salah. Kecuali di dalam hal-hal tersebut ada apa?
ada kemungkaran-kemungkaran, kita bisa sampaikan dengan cara yang baik. Nah, ini kembali kepada tips yang tadi, yaitu menata ucapan supaya bisa diterima atau menata ucapan dengan baik. Nah, ini lain cerita. Ya. Atau kita bisa dengan jangan sampai kita sudah belajar agama terus orang-orang di kampung nggak pernah disapa, ya ini salah. Malah bagusnya sekarang, dulu kalau kita biasa nyapa orang-orang cuma sekedar nggak mbah atau dan sejenisnya, nggak pak gitu kan. Kita bisa tambah dengan assalamualaikum gitu. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya itu malah upgrade ya, berkembang. Kemudian berikutnya adalah berdakwah dengan cara memberi contoh yang baik. Dan ini bisa paling ampuh kepada keluarga, ya, kepada keluarga. Misalkan ada di antara antum, kalau yang ikhwan misalkan istrinya masih belum, sholatnya masih belum teratur, misalkan contoh saja. Mungkin untuk ngomongin juga takut tersinggung atau apa, kita bisa kasih contoh, ya. Kita bisa bangunkan dia setiap waktu sholat subuh, ya, dengan, atau enggak misalkan anak-anak ya, misalkan kalau anaknya masih kecil, insya Allah masih kita ajak. Kalau anaknya sudah keburu besar dan kita baru ngerti sholat, dan kita sudah mau berdakwah kepada anak-anak kita mau nyuruh juga takutnya membantah atau segala macam. Kita nggak, maksudnya ini dengan kelemahan-kelemahan ini ya. Kita bisa dengan cara memberi contoh. Tunjukkan kepada anaknya bahwasanya bapak ini selalu sholat 5 waktu di masjid, selalu melaksanakan sholat sunnah. Kita harapkan apa? Anak bisa terus melihat dan dia mencontoh. Lihat, oh bapaknya selalu sholat, alhamdulillah, bisa ngikut kebaikan bapaknya dan lain sebagainya. Atau memberi contoh di kampung halaman, misalnya selalu rajin membaca Al-Quran dan sebagainya. Siapa tahu dengan rajin membaca Al-Quran, masyarakat di kampung minta diajarin baca Al-Quran supaya mereka juga bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini adalah berdakwah dengan cara memberi contoh yang baik. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita berdakwah. Yang pertama adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Apa maksudnya? Belajar menjadi pendengar yang baik. Ini fenomena atau realita, kejadian. Beberapa ikhwan sudah menuntut ilmu, makin banyak ngomongnya daripada dengernya. Harusnya salah itu. Dengarkan dulu. Kan kita mesti didapati di tengah masyarakat ada yang ngomongnya banyak gitu. Jangan malah saingan, kita ngomongnya banyak. Enggak, dengerin dulu, kita sampaikan apa yang perlu disampaikan. Oh, jangan malah kebalik. Ngomong belum selesai potong, bantah. Ngomong belum selesai potong, bantah. Itu tidak mendidik, itu bukan contoh dalam berdakwah yang baik. Dengarkan dulu. Dengan kita belajar mendengar, dengan kita belajar menjadi pendengar yang baik, insya Allah itu menjadi bekal yang baik untuk bisa menjadi dai yang sukses. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk berucap yang baik, yaitu dengan cara memikirkan ulang dampak dan akibat dari setiap ucapan yang akan kita ucapkan. Kemudian yang ketiga adalah memastikan dakwah kita itu membangun dan bukan malah menjatuhkan. Ya, membangun, jangan malah menjatuhkan semangat orang di dalam beragama. Misalkan kita melihat ada saudara kita masih mengamalkan amalan-amalan kesyirikan, masih mengamalkan amalan-amalan kebid'ahan, tapi kita lihat dia nggak pernah putus sholat berjamaah, selalu di saf depan. Meskipun bukan imam, selalu di saf depan, berzikir apa segala macam. Ini adalah sisi yang harus kita syukuri. Dalam arti kita nggak boleh sampai dakwah kita membuat dia malah meninggalkan amal yang memang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian selanjutnya adalah mempermudah bukan mempersulit. Itu adalah cara kita berdakwah, memudahkan urusan orang lain bukan malah mempersulit. Kemudian mendekatkan bukan malah menjauhkan dari agama. Kemudian tips berikutnya adalah, ya tadi contoh mendekatkan bukan malah menjauhkan itu adalah dengan contohnya, yaitu tadi mentang-mentang kita sudah belajar agama malah ucapannya kurang baik, yaitu malah bikin orang kabur dari dakwah. Oh, nanti kalau aku ngaji sunnah malah kayak fulan itu, lidahnya nggak bisa dijaga. Nah, itu contoh yang buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan kalimat kita ketika berdakwah atau ketika kita berbicara tidak melukai orang lain, tidak menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir,
berdakwah secara perlahan, nggak usah buru-buru, ya, nggak usah buru-buru. Lihat saudara kita yang tadinya nggak sholat di masjid, lalu dia bisa sholat ke masjid. Udah, itu perlu disyukuri. Pelan-pelan dia mau ke masjid dulu udah bersyukur. Urusan nanti dia belum numbuhin jenggot, dia belum menaikkan celana, belakangan. Atau dia sholatnya masih belum pakai baju sholat yang baik, itu belakangan. Yang penting dia sudah mau sholat dulu, itu udah kita syukuri. Nanti ketika waktu yang tepat kita bisa jelaskan kepada mereka, kepada saudara kita ini, sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran yang lainnya, perlahan saja. Ya, seperti contohnya dia sudah mulai meninggalkan kesyirikan, itu udah jauh lebih baik. Meskipun mungkin dia sudah, yang tadinya masih suka datang ke kuburan, minta ke kuburan, atau dia masih minta berkat kepada wali fulan wala alan atau pohon hada, pohon ini, dia sudah bisa tinggalkan. Itu udah kita syukuri dulu. Urusan nanti dia belum numbuhin jenggot, atau belum dengan pakaian syar'i, atau belum menaikkan celana, pelan-pelan, sabar. Oh, dia udah meninggalkan syirik, Pak, sekarang naikin celana, tumbuhin jenggot. Enggak gitu, pelan-pelan. Atau contoh ini, contoh sebaliknya, kita lihat saudara kita mungkin sedikit menyimpang, dalam arti futur, mungkin dia agak lemah beragamanya. Ya, tadinya dia mungkin selalu berpenampilan syar'i, mungkin ada 1-2 masalah, dia malah meninggalkan penampilan syar'inya. Dia malah membuka auratnya lagi misalnya. Ya, itu sesuatu hal yang patut disayangkan, dalam arti, aduh, kasihan sekali orang ini. Tapi kalau dia masih menjaga sholat, itu adalah poin yang harus kita syukuri. Semoga dengan dia menjaga sholat, dia bisa kembali mendapatkan hidayah dan kembali bisa mendapatkan bisa kembali menerima syariat Islam yang lainnya. Kembali kita pelan-pelan kita dakwahi, kita nasihati, kita beri semangat lagi untuk beribadah. Itu maksud daripada berdakwah secara perlahan dan tidak terburu-buru. Ya, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi faedah atau bisa menjadi pelajaran khususnya untuk saya pribadi dan juga para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di dalam belajar, keistiqomahan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan juga keistiqomahan dan kesabaran di dalam berdakwah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.